Halo semuanya, pada video ini kami kelompok 6 paralel 4 mata kuliah ekonomi lingkungan akan membahas salah satu solusi untuk mengatasi perubahan iklim, yaitu carbon trading. Selamat menyaksikan. Menurut data European Commission, volume emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2022 mencapai 1,24 gigaton setara karbon dioksida sekitar 2,3% dari total emisi gas rumah kaca global serta meningkat 10% dibanding tahun sebelumnya, sekaligus menjadi rekor tertinggi baru. Oleh karena itu, carbon trading dicanangkan sebagai salah satu solusi pengurangan gas rumah kaca. Carbon trading adalah sebuah inovasi tentang jual beli karbon antar entitas seperti industri, lembaga, atau negara sebagai solusi untuk mengurangi gas rumah kaca yang dilepaskan di atmosfer. Inovasi ini muncul untuk mengejar target pengurangan emisi karbon di Perjanjian Paris dan Protokol Kyoto. Mekanismenya adalah dengan menjual izin untuk melepaskan karbon yang telah ditentukan batasannya. Dalam skema carbon trading diperlakukan sistem kuota atau tunjangan yang dimaksudkan adalah batas pelepasan karbon. Tiap entitas yang menghasilkan emisi karbon akan diberikan kuota tertentu. Jika produksi emisi karbon melebihi kuota, maka entitas tersebut dapat membeli kredit pada entitas lain yang masih memiliki kuota. Sistem carbon trading di Uni Eropa menjadi sistem perdagangan emisi pertama di dunia yang dinilai berhasil diterapkan, di mana sebelum 2021, carbon trading Uni Eropa berhasil menyumbang lebih dari 75% carbon trading internasional. Di tahun 2019, Uni Eropa mengurangi hingga 24% di bawah tingkat emisi tahun 1990. Dengan adanya pelaksanaan carbon trading, tentunya akan ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan. Yang pertama, kualitas udara di bumi akan lebih meningkat. Yang kedua, memberikan dukungan terhadap teknologi yang rendah karbon. Yang ketiga, sebagai upaya dalam melakukan praktik rendah karbon. Yang keempat, jumlah karbon yang dihasilkan dapat terpantau. Dan yang terakhir, sebagai keuntungan ekonomi dan membuka peluang lapangan kerja baru. Salah satu negara yang menerapkan carbon trading adalah Selandia Baru. Pada grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2019, Selandia Baru menghasilkan emisi CO2 sebesar 37,12 juta ton dan berkurang 2,66 juta ton di tahun 2020 menjadi sebesar 34,46 juta ton dan berkurang lagi sebesar 667.000 ton, sehingga pada tahun 2021 emisi CO2 yang dihasilkan Selandia Baru sebesar 33,79 juta ton. Dengan emisi karbon yang menurun, tentunya dapat mempengaruhi banyak sektor di suatu negara. Dalam hal ini, perubahan iklim yang dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi kelompok rentan dapat dicegah. Selain itu, dapat menjadi pencegahan terganggunya ekosistem dan kenyamanan spesies-spesies di suatu negara. Selain carbon trading, ada juga negara yang menerapkan pajak karbon, yaitu Swedia. Pada grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2019, emisi CO2 yang dihasilkan Swedia sebesar 40,98 juta ton dan berhasil berkurang 4,47 juta ton sampai angka 35,85 juta ton pada tahun selanjutnya dan berkurang lagi sebanyak 666.000 ton sehingga pada tahun 2021 emisi yang dihasilkan sebanyak 35,85 juta ton. Selain karena adanya penerapan pajak karbon, tentunya pada tahun 2019 hingga 2021 ini dapat terjadinya pengurangan emisi karena faktor adanya pandemi COVID-19 juga yang menyebabkan adanya lockdown pada negara-negara tertentu sehingga aktivitas-aktivitas di luar rumah dapat lebih mengurang terutama dalam penggunaan kendaraan. Dengan adanya kebijakan dalam tanda kutip pencemar membayar atau yang bisa disebut juga penetapan pajak karbon pada Swedia dapat berdampak terhadap perkembangan GDP Swedia yang meningkat seiring semakin berkurangnya emisi CO2 yang dihasilkan. Tantangan dalam perdagangan karbon. Yang pertama adalah kebutuhan akan kerangka kerja global yang terstandarisasi. Tantangan utama dalam perdagangan karbon adalah adanya berbagai pasar karbon di seluruh dunia, masing-masing dengan aturan dan regulasi yang berbeda.
Kekurangan kerangka kerja global yang terstandarisasi membuat sulit bagi perusahaan untuk beroperasi secara efisien dan transparan di berbagai pasar. Diperlukan upaya bersama untuk mengembangkan standar yang seragam agar perdagangan karbon dapat berlangsung lebih efektif. Masalah yang kedua adalah masalah perhitungan ganda. Penghitungan ganda terjadi ketika kredit karbon dijual kepada lebih dari satu pembeli, sehingga pengurangan karbon yang sama dihitung dua kali. Hal ini dapat merugikan integritas pasar dan menyebabkan kesalahan dalam perhitungan emisi yang sebenarnya telah dikurangi. Diperlukan sistem yang jelas dan terpercaya untuk melacak dan memverifikasi setiap transaksi perdagangan karbon guna menghindari penghitungan ganda. Yang berikutnya, tantangan yang ketiga adalah volatilitas harga. Harga kredit karbon yang fluktuatif dapat menjadi tantangan serius. Volatilitas ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan pemerintah, faktor pasar global, atau bahkan spekulasi. Perusahaan memerlukan kepastian harga untuk merencanakan dan mengelola investasi mereka dalam proyek-proyek pengurangan karbon. Upaya untuk menciptakan mekanisme yang dapat menstabilkan harga, seperti kebijakan yang dapat diprediksi, dapat membantu menarik lebih banyak investasi ke dalam perdagangan karbon. Kemudian selanjutnya ada solusi dan tindakan. Di sini ada 11 solusi dan tindakan yang bisa dilakukan untuk menambah keefektivitasan dari penjualan karbon. Di sini yang pertama ada perkuat regulasi dan kepatuhan. Nah, pastikan ada regulasi yang jelas dan ketat terkait perdagangan karbon. Kemudian ada transparansi dan pelaporan yang lebih baik. Dorong transparansi dalam pelaporan emisi karbon dan kegiatan yang terkait. Kemudian ada pengembangan pasar yang aktif. Keempat, ada penetapan harga karbon yang sesuai. Kelima, ada stimulus dan intensif ekonomi. Berikan intensif dan stimulus ekonomi untuk investasi dalam teknologi bersih dan ramah lingkungan. Kemudian yang keenam, ada internasionalisasi dan kolaborasi. Bangun kerjasama internasional untuk menciptakan pasar global karbon yang efektif. Ketujuh, ada edukasi dan kesadaran. Tingkatkan kesadaran di antara perusahaan dan masyarakat tentang pentingnya mengurangi emisi karbon. Kemudian yang ke-8 ada pembangunan infrastruktur. Kesembilan ada monitoring dan evaluasi terus-menerus. Terapkan sistem monitoring yang efektif untuk mengukur dan mengevaluasi dampak program perdagangan karbon secara terus-menerus. Kemudian yang ke-10 ada inovasi teknologi. Yang ke-11 ada fokus pada adaptasi dan pengurangan risiko. Perhatikan bagaimana perdagangan karbon dapat membantu perusahaan dan negara mengurangi risiko yang terkait dengan perubahan iklim. Okay, next. Selanjutnya, di sini ada informasi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang isu-isu atau perdagangan karbon terkait lingkungan. Berikut ada beberapa saran web yang bisa kalian cari di internet. Yang pertama ada World Economic Forum atau WEF, kemudian ada Greenpeace, ada Carbon Brief, Environmental Defense Fund, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.